Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita saling mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa ya, sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku, yaitu aku mau meal prep ya. Nah, sebelum meal prep aku dimulai, ini aku lagi bongkar-bongkar belanjaan dulu ya teman-teman. Aku belanjanya ini di hari Minggu, dan aku belanja sekitar jam 8:30 gitu, pulang-pulangnya ya jam 10 ya kalau nggak salah. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mohon simak sampai habis ya teman-teman. Mungkin saja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video sederhana ini. Nah, ini aku lagi bongkar belanjaan, terus sayur-mayurnya aku buka-bukain dulu ya teman-teman. Itu ada tomat, ada wortel, ada sawi. Pokoknya budget yang aku keluarkan minggu ini ya sama buah kalau nggak salah 155. Itu aku nggak tahu hemat atau boncos ya teman-teman, karena aku merasa ada hal yang kurang ya. Nggak tahu harganya dari pare, buncis, sawi, wortel, sama tomat. Karena aku tadi ada ngasih uang ke mbaknya itu 105 ya. Nah, 105 itu kan 28.000-nya itu adalah titipan dari ayu ipar aku. Dan 10.000 cabe itu adalah titipan dari ya masih keluarga juga ya, tetangga teman-teman. Jadi 105 dikurang 38 itu sisanya 67.000. Jadi belanjaan aku di mbak yang tadi di tempat aku belanja 67.000 itu sudah ada tahu 2 bungkus 10.000, cabai besar. Tadi cabai besarnya belum masuk karena aku ketinggalan gitu teman-teman, gak masuk di keranjang aku, atau memang yang jualannya itu lupa masukin cabenya ya teman-teman. Jadi aku belum tahu pasti itu cabai sudah dibayar atau belum. Tapi pokoknya aku nggak hitung ya dari belanjaan aku belinya lain lagi gitu. Nah, dari situ 67.000 sudah ada tahu 22 bungkus 10.000, ada cabai kecil 10.000 ya. Terus ada daun bawang 1.000. Itu kembalian ya teman-teman, 104. Sebenarnya aku minta daun bawang aja 1.000-nya. Nah, untuk pare, buncis, sawi, wortel, dan tomat aku itu nggak minta. Misalnya ya, Mbak minta parenya 5.000 atau 10.000, aku itu ya ambil aja pare tadi ada 3 biji, buncis aku bungkusin pakai kantong yang kecil, terus wortel aku ada ambil beberapa gitu ya, kalau nggak salah 8 atau 7 wortel yang kecil-kecil. Dan tomat, berhubung tomat katanya lagi murah ya, beliau tadi bilangnya 7.000, aku nggak tahu ya, aku nggak nanya ulang 7.000-nya itu per kilo atau 1/4-nya, jadi aku minta agak banyak gitu ya. Jadi antara pare, buncis, sawi, wortel dan tomat aku nggak tahu pastinya berapa ya per harga itu. Yang pastinya dari sisa tersebut semuanya total 56.000 ya, yang aku nggak tahu harganya per kantongnya. Yang salahnya dari aku sih ya, aku nggak minta misalnya sawi minta 10.000 atau 1 kilonya berapa gitu ya. Tapi ya sudahlah ya teman-teman, mungkin aja aku yang salah ya, mudah-mudahan aja. Kalaupun banyak kurang teliti menghitungnya, mungkin agak kelebihan sedikit, ya ikhlasin aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Anggap saja sedekah ya. Tapi mungkin juga harga dari sayur-mayurnya itu lagi naik. Aku nggak tahu juga ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah kita bisa beli sayur gitu ya, beli perbumbuan untuk kebutuhan makan kita sehari-hari. Nah, di sini aku lanjut lagi ya teman-teman. Ini aku sudah mulai food prep-nya ya teman. Aku ini lagi bersihin atau ngupasin bawang. Bawangnya aku beli campur bawang merah, bawang putih 10.000.
Tadi harga bawang merah dan putih per seperempatnya itu 10.000 ya teman-teman. Aku minta campur aja 10.000-nya. Karena di rumah masih ada sisa dari yang kemarin-kemarin, bahkan itu yang aku keluarin ya teman-teman, yang di dalam tampak itu adalah sudah beberapa bulan yang lalu ya. Cuman aku lupa untuk masak yang ini. Jadi di sini aku memang sengaja keluarin. Nanti kalau mau masak ya ambil yang ini aja. Lanjut, ini aku food prep atau meal prepnya sawi ya teman-teman. Di sini aku langsung iris-iris aja karena sawi ini kan insya Allah langsung dimasak setelah beberapa hari kemudian, karena kan dia tuh enggak yang tahan lama banget. Begitupun juga dengan bayam, nantinya langsung hari pertama atau hari kedua aku masak. Nah, ini masih ada sisa dari seledri dan daun bawang aku yang beberapa minggu kemarin lah ya teman-teman. Nanti aku mau cuci dan aku mau langsung iris-iris juga. Pokoknya kalau sudah diiris-iris kayak gini ya teman-teman, enak banget tinggal masak. Aku ini beli persiapan untuk bekal Pak Su masuk siang ya teman-teman, karena saat aku dubbing ini suami aku itu lagi libur gitu, lagi off. Nah, sebentar lagi mau masuk. Ini meal prep aku itu untuk sekitar 5 hari ya teman-teman, insya Allah cukup. Meal prepping atau yang sering kita bilang meal prep bisa dilakukan untuk 3 hari, 1 minggu, bahkan untuk beberapa minggu ke depannya ya teman-teman. Nah, aku punya beberapa tips dari cnnindonesia.com, yaitu meal prep supaya lebih awet dalam 1 minggu ya, atau 1 pekan. Nah, yang pertama adalah perhitungkan makanan untuk 1 pekan. Sebelum pergi belanja, perhitungkan sajian apa saja yang ingin kita konsumsi atau yang ingin kita masak dalam 1 pekan. Buat daftar sajian serta bahan-bahan yang dibutuhkan, kayak meal plan ya teman-teman. Nah, kalau kita nggak biasa bikin catatan atau dicatat, kita bisa juga diingat-ingat nih, misalnya hari ini kita mau masak apa, besok mau masak apa, ya diperkirakan sendirilah ya kalau aku. Yang kedua, pisahkan semua bahan. Jika kita sudah membuat daftar masakan, mulailah memilih bahan. Simpan semua sayuran sesuai jenis sajian yang diinginkan, seperti tumis kangkung atau sup dalam wadah. Misalnya, 1 kotak untuk kangkung yang sudah dipotong untuk membuat tumis kangkung. Di wadah lain, simpan bayam yang sudah dirajang untuk membuat sayur bening bayam. Nah, kayak aku ini ya teman-teman, misalnya aku mau masak oseng-oseng atau tumis pare, ya aku wadahin ke 1 kotak atau tempat penyimpanan atau food container. Agar supaya saat aku masak nanti ya tinggal dibersihin aja gitu loh teman-teman ya, tinggal diambil aja. Yang ketiga, sayuran jangan dicuci. Ingat, jangan cuci sayuran. Biarkan mereka tetap kering di dalam wadah dan masukkan ke kulkas. Kita juga harus memberikan alas tisu di dasar kotak agar menyerap kelembapan dari sayuran di dalam kulkas. Nah, kayak yang aku lakukan ya teman-teman, di bawahnya aku kasih tisu, dan teman-teman juga pasti sudah tahu ya. Dan bila perlu di atasnya itu dikasih tisu juga. Yang keempat, pisahkan rawit dari bonggolnya. Nah, cabai rawit adalah bahan wajib yang harus selalu ada di dapur ya teman-teman. Jika ingin awet dan tetap segar, kita bisa menyimpan rawit di kulkas. Simpan rawit dalam kotak, beri alas tisu di bawahnya. Atau bila perlu di atasnya juga dikasih tisu seperti yang biasanya aku lakukan. Sebelum itu, kita harus membuang bonggolnya terlebih dahulu. Hal ini agar rawit tidak cepat busuk. Seperti sayur, rawit juga tak perlu dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Yang kelima, simpan semua dalam kotak. Simpan semua dalam kotak kedap udara, mulai dari serai yang sudah dipotong-potong, daun salam, daun jeruk, cabai besar, dan bumbu yang lainnya. Jangan pernah cuci semua bahan tersebut, simpan di kotak berbeda untuk setiap jenisnya. Nah, ini adalah kayak penyimpanan di dalam food container yang aku lakukan ini ya teman-teman. Dan jangan dicuci dulu sayur-sayurannya, tapi ada beberapa yang memang
Kalau kita yakin ini nggak apa-apa dicuci, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Kayak yang aku lakukan seperti daun bawang, karena daun bawang kan memang nanti aku langsung dicampur dengan masakan-masakan lainnya, dan insya Allah lebih aman karena di atasnya juga aku kasih tisu. Nah, jika pun kita mau mencuci sayuran atau bahan lainnya, diharapkan agar dikeringkan sekering-keringnya terlebih dahulu. Yang keenam, buat bumbu dasar jadi lebih mudah. Selain bumbu yang segar, kita juga bisa membuat bumbu dasar. Mulai dari bumbu dasar merah yang terbuat dari gilingan cabai merah dan rawit, bumbu dasar kuning yang terbuat dari kunyit, hingga bumbu dasar putih. Nah, cara ini bisa membuat waktu memasak makin singkat. Kita cukup menghaluskan bumbu-bumbu tersebut dan menyimpannya di kulkas. Seperti yang biasanya aku lakukan ya teman-teman, tapi aku lebih seringnya bikin bumbu dasar merah, yaitu cabai, bawang putih, bawang merah, sehingga saat aku mau masak di pagi hari untuk bikin bekal suami, cepet banget teman-teman, sat-set aja. Kalian boleh coba di rumah ya. Nah, yang terakhir adalah kaldu di freezer. Jika ingin memasak sup dengan kaldu alami, tentu tidak usah repot-repot mempersiapkannya dari jam 4 dini hari hanya untuk merebus tulang atau ceker. Kita bisa membuat kaldu dari ceker ayam kapanpun. Lalu, tentu saja simpan di dalam freezer. Kaldu tersebut dijamin tahan 6 bulan dan bisa dipakai kapanpun kita butuhkan. Tapi ini bagi yang suka kaldu alami ya teman-teman. Ada beberapa kita termasuk aku ya, aku lebih suka kaldu instan ya, karena itu lebih praktis aja menurut aku. Nah, itulah beberapa tips dari aku atau dari sumber yang aku baca untuk meal prepnya lebih awet dalam 1 minggu atau 1 pekan. Kunci utamanya adalah jangan cuci sayurannya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu adalah kunci utamanya menurut sumber. Tapi jika pun ada beberapa sayuran yang ingin langsung dicuci, diharapkan keringkan sekering-keringnya ya. Tapi kalau aku ya, saran aku lebih baik jangan dicuci dulu sayurannya, karena kalau nyuci dulu sayurannya itu lumayan ribet dan memakan waktu ya teman-teman saat kita mau mengeringkannya terlebih dahulu. Apa yang aku sharing semoga bermanfaat ya. Nah, ini aku meal prep ikan ya teman-teman, atau food prep ikan. Ikan sardennya aku beli 1 kilo, 1 kilonya 20.000, aku jadiin 2 wadah. Dan aku tadi ada beli ikan gabus 18.000, setengah kilo lebih. Dan untuk kepalanya ini aku mau langsung digoreng juga bersama bayam sayurnya. Dan ini lanjut juga ya teman-teman, aku mau susunin hasil food prep dan meal prep aku. Pokoknya Maya teman-teman, kalau sudah food prep atau meal prep senang banget, tenang banget. Jadi kalau masak ya, kalau sudah di meal prep atau sudah dirajang-rajang, diiris-iris, nanti tinggal cemplang-cemplung ya. Tapi sebelum cemplang-cemplung dicuci dulu ya. Oh ya, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah nyimak sampai saat ini. Masya Allah, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Buat yang belum subscribe, boleh ya di subscribe kalau suka video-video aku. Dan jangan lupa juga di like, komen, serta share video-video yang lainnya. Mungkin sampai di sini saja dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi serta semoga menghibur meskipun juga tidak menghibur. Hehe. Maafkan jika ada salah-salah kata dalam video ini. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.